Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks bersama saya William. Sekarang kita lagi di Depok. Kita mau host di rumah salah satu karya dari Birka Loci, namanya Gandaria House. Jadi di rumah belakang saya ini punya gaya arsitektur pecinan tradisional. Dalam kata lain, eclectic. Menarik nggak? Jadi itu perpaduan antara vintage dan modern, dan dalam konteks iklim tropis. Jadi mungkin sebelum kita masuk, ya, kita bisa ngomongin tentang bagian luarnya dulu. Jadi rumah ini hadapnya selatan dengan tusuk sate, dan kita bisa lihat juga ya dari materialnya dulu ya. Kita bisa lihat ada cat kamper juga, tapi nggak full. Itu menariknya sih. Dari awal-awalnya itu dilihat mungkin buat ini ya, buat kalau misalnya kena ciprat motor atau ciprat mobil juga masih aman gitu, nggak kelihatan kotornya. Tapi juga ada perpaduan kontrasnya nih dengan material cat yang lebih halus gitu. Mungkin kita sebelum masuk kita ngomongin tentang pagernya dulu. Pagernya juga pakai besi hollow, jadi kesannya juga enteng, kesannya juga halus juga ya. Jadi kita mungkin bisa masuk dan jadi kita geser, enteng juga. Nah, oke, ini sekarang kita lagi udah di carportnya. Carportnya kurang lebih dari beton juga ya, dengan tali air. Mungkin jadi kalau misalnya cuci mobil, jadi juga bisa airnya juga bisa ngalir ke depan. Terus kurang lebih ini bisa muat satu mobil sama beberapa motor. Dan juga di bagian sisi kiri, di kiri rumah ini juga dipakai ya material yang sama fasad. Jadi ada halusnya, ada kamprotnya juga. Jadi transisi ini yang seamless juga ke area taman. Ini sebelah kiri saya ini. Jadi ini terasnya, tamannya. Menariknya di sini, bagian di kanan tuh bagian rumputnya, dan sebelah kiri itu bagian ada bebatuan. Nah, ini kenapa alasannya gini? Karena kalau kita lihat di sini tuh detailnya, atapnya, supaya ketika tampias nggak ciprat. Tapi kalau misalnya rumput itu kan nanti tanahnya ciprat ya kalau basah ya. Jadi itu menariknya di sini. Dan sekaligus juga ini sebenarnya rumah ini tidak nempel ke tetangga. Jadi detach. Jadi sebelah kiri dan kanan itu ada akses service. Jadi coba kita lihat di sebelah sana ya. Ayo sini mas kamera. Kita bisa lihat biar penonton bisa lihat juga. Nah, kalau bisa lihat di sini, ini akses buat servisnya. Ya kurang lebih 60 cm lah kalau misalnya ada yang mau tahu teknisnya. Biasanya buat lewat tuh biar bisa gitu. Nah, oke, ini kita kalau lihat nih sebelum kita masuk, sekalian kita ngelihat fasad dari lantai satunya nih. Ini yang dimunculkan tadi pecinan tradisionalnya gitu. Jadi ada jendela jalusi, terus ada lampion-lampion yang menunjukin vintage-nya itulah, vintage look-nya. Jadi kalau sebelah area sini, mungkin ini juga bisa akses ke service dan storage juga ada di sini. Terus kalau kita lihat di sebelah sini, juga ada storage. Ini storage sepeda, jadinya cukup ya. Ini sebenarnya kalau nanti kita lihat di dalam, ini tuh persis di bawah tangga. Jadi memanfaatkan ruang di bawah tangga ya, sangat efektif jadinya. Oke, materialnya juga masih sama ya, pakai besi hollow. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang foyernya nih. Ini ada bangku juga, bangku yang dipakai lebih vintage, kelihatan vintage look juga. Terus ada ubin-ubin yang dipakai ya, material pertama untuk lepas sepatu. Aku lepas sepatu dulu ya. Oke, sekarang yuk kita lihat yuk bareng-bareng. Mungkin sebelum masuk kita ngomongin tentang pintunya dulu ya. Pintunya kelihatan tadi ya. Selain nunjukin vintage look-nya, ini juga ada nih aspek-aspek dari jalusinya juga. Gitu. Menarik banget. Nah, di belakangnya juga pakai tirai. Jadi untuk nunjukin nuansanya yang vintage tadi gitu ya. Yuk kita masuk. Oke, nah kita udah masuk nih ke, ternyata ini foyer lagi nih teman-teman. Jadi perpaduan antara foyer yang di luar, jadi ada foyer yang di dalam juga. Materialnya masih sama, ubin, jadi ada transisi lah
ada sekitar. Nah, ini kalau bisa lihat nih pintu yang tadi nih kalau ini dari view dari dalam. Oke. Mungkin sebelum ke area sana, ini mungkin bisa nunjuk ini area tempat sepatunya, jadi bisa buka di sepatu di sini juga ya. Dan di sebelah kiri saya ini juga ada storage-nya menarik nih, dia pintunya tuh individual, jadi bisa dibuka di mana aja. Wah, menarik kan ya. Oke, sebelum kita masuk ke ruangan utamanya, jadi kita lihat nih ada transisi juga di antara ubin tadi, foyer, ke area living. Nah, ini ada kayu solid, terus kita masuk ke material granite tile. Nah, inilah ruangan living, dining, dan kitchen. Yuk kita lihat ya. Dari mungkin area kitchennya dulu ya. Aku suka banget ngelihat perpaduan tadi tradisional masuk ke vintage-nya tadi, masuk ke modernnya. Ini mungkin kelihatannya dari a bit of sedikit modernnya, ada material hapel kayu. Terus menariknya di sini itu masing-masing semua dikasih ventilasi, jadi supaya nggak lembab. Nah, itu menariknya tuh. Nah, dan di backsplash-nya itu pakai mosaic tiles, dan ini top table-nya pakai solid surface. Nah, di bagian dining ya, ini juga ada warnanya tetap sama ya, nggak dibedain, tapi ada nunjukin vintage look-nya dari mana, dari kakinya nih. Kalau kalian lihat nih, kaki-kakinya juga menarik banget. Jadi ini nunjukin vintage look-nya. Oke, nah selain di dining, ini juga ada area living-nya, di area TV, couch-nya juga buat aktivitas keluarga juga. Oke, yang aku pengen mention adalah bagian void yang ini. Tadi kan kita lihat ya, kita masuk mungkin rasanya ada pressing-nya juga, ada agak gelap, tapi rilisnya itu di void ini. Itu something yang menurut aku sesuatu yang menarik banget dan detail lah dipikirnya. Selain itu juga tiling tadi yang kita lihat, kalau kalian lihat tuh, ini posisinya rapih, di penempatan juga rapih. Mungkin ini bedanya ya kalau saya bisa nama arsitek ya. Jadi sampai sini tuh rapih, nggak ada yang terbuang. Kalau kalian lihat ya, tuh. Oke. Nah, dari cahayanya juga kita ada cross ventilation. Jadi biar ngerasa adem nih, nunjukin ini ada tirainya nih. Kita buka ya. Yes, ini ada inner garden-nya yang pintunya tuh bisa dibuka full. Ya, ini bisa dibuka full. Jadi bisa ruangan juga bahkan jadi lebih ngerasa feel-nya luas. Terus juga kalau misalnya pintunya dibuka ya, ini ngerasa ada ademnya juga lewat anginnya. Gitu. Jadi langsung ke sini. Terus di sini juga ada buat tampias ya, tapi dia pakainya kaca. Jadi kalau misalnya hujan atau apa bisa lihat tuh rintik-rintiknya. Kalau di bagian ini bagian tadi service ya. Ini bagian area service tadi, jalur buat gas buat masak di sini, taruhnya gantinya juga di sini. Jadi efektif ya, mungkin dekat sama kitchen juga, itu penting tuh. Sama di belakang materialnya sama kayak fasad, jadi perpaduan kamprot sama cat halus juga. Dan berikutnya di sebelah sini kita akan ngelihat ruangan study room. Jadi ini ruang studi yang bahkan dibedakan nih hierarkinya. Materialnya tuh lantainya juga dibedain. Ini pakai tegel yang pakai warna kuning, polanya juga ada sama hijau juga, perpaduan dengan warna mood colornya yang sama juga. Jadi ini area study room. Jadi untuk baca, untuk mungkin santai-santai, dan bahkan juga di sini sama nih. Jadi nggak tertutup, tapi tetap kasih bukaan supaya dapat pencahayaan juga. Ini juga bisa dibuka. Ya, wow. Jadi yang lagi mungkin baca di sini ya, coba ya, di sini ya. Baca bisa langsung, misalnya lagi baca nih, bisa sambil lihat, mungkin lagi makan, lagi ada yang masak. Jadi tetap nih, mungkin secara ruang mungkin terbagi secara privasi gitu, tapi tetap secara visual tuh masih bisa lihat.
menarik banget. Oke, ada apa lagi nih kita di bawah ya? Kita coba lihat ya. Ini ada ruangan. Ini oh iya, oke, ini ada toilet ya mungkin. Ya, ini toilet. Warnanya juga sama, lebih soft. Pakai mosaic tiles juga. Terus ini granite tiles yang mungkin nunjukin kontras tadi ya. Jadi lebih kasar juga biar nggak licin ya. Terus kalau di bagian sini kita juga bisa lihat nih. Coba kita lihat sini mas. Ini ada bukaannya juga. Jadi nggak lembab. Ini penting banget di dalam toilet ya. Supaya nggak lembab harus ada bukaan dan bukaan cahaya. Jadi ini bisa ditutup juga. Oke, selanjutnya ya, kita ke ruangan selanjutnya. Itu, kok ini akses ke belakang tadi, sorry, ini belum di-mention ya. Ya, ini yang tadi ya, dia ada akses juga ke sini. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita ke atas, di sini ada ruangan. Jadi biasanya kan mungkin ini ruang tamu lah atau ruang anak, tapi justru ini ruang masternya. Pintunya beda sama yang lain. Ini sih. Inilah kamar utamanya. Wah, udah beda banget ya feel-nya, mungkin lebih warm, lebih private, lebih romantis ya mungkin karena ada lampu-lampunya itu ya, lampu-lampu yang warm. Terus kalau kita lihat di sini, jendelanya beda nih sama yang lain. Tadi kita lihat dari luar, mikirnya satu doang, tapi ternyata di double, jadi ada dua. Depan sama yang di dalam. Supaya apa? Jadi sebenarnya ruangan ini tuh karena mungkin dipakai buat tidur kan, jadi butuh AC juga. Jadi ada AC di sini. Kalau di AC tutup, kalau nggak pakai AC bisa dibuka. Coba kita bisa buka nggak ya? Wow, berasa banget kayak living in the 90s. Ini adem. Nah, ini yang tadi belum di-mention ya. Jadi ternyata tuh ini kan rumah renovasi. Jadi pohon itu tuh pohon existing. Nah, kata desainernya, kata arsiteknya tuh tadi awalnya mau ditebang, tapi akhirnya enggak karena ternyata pas dilihat bisa jadi satu view untuk kamar dan bahkan nanti di atas lu bisa lihat juga view pohon ini. Jadi nggak ditebang. Itu menariknya. Oke, sekarang kita ngelihat di bagian kamar mandinya. Nah, ini ada kamar mandinya. Kamar mandinya pakai sliding door. Oke, sini. Coba kita lihat. Nah, ini beda lagi nih nuansanya. Nuansanya pink. Mungkin ini lebih ke personalize ya. Jadi personalize sama ibunya. Jadi milih warna mosaic tilesnya tuh pink muda. Sama juga mungkin pakai granite tiles juga yang lebih soft. Tadi kalau yang sebelah sana lebih dark ya. Penting banget ini yang tadi ya, bukaan yang besar ini. Dan bagusnya rumah karena detached ya. Jadi kita bisa manfaatin cahaya yang mantul dan ada bukaan juga. Jadi cahaya bisa masuk. Itu penting banget sih. Oke, kalau gitu kita melihat di atas ya, ada ruangan apa aja. Oke, kita sekarang menuju lantai 2. Nah, ini lantai 2, di lantai 2 itu ada 2 kamar, terus ada 1 storage room, sama juga ada laundry room. Nah, sebelumnya kita lihat nih, ini yang tadi bukaan itu, ini juga ada bukaan di sini yang view-nya langsung ke pohon existing tadi, yang aku bilang. Nah, jadi udara bisa dapat banget nih di sini, adem. Oke, nah ini kamar anak 1 sama kamar 2, jadi tapi sekarang ini dipakai untuk ruang kerja, jadi ownernya mungkin lagi ada barang-barang di sini, jadi kita nggak bisa masuk. Dan juga nih juga ada kamar anak. Oke. Dan sebelah situ sama kayak yang di bawah tadi di studio room, di sini juga ada storage-nya. Ada storage. Bukan storage sih, lebih ke buat buku-buku. Jadi semua bukunya di sini. Terus kalau misalnya kita lihat desainnya juga sama ya, kayu sama ada pastel green gitulah. Jadi detailnya menarik sih. Oke. Sebelum kita ke ruangan terakhir nih, kita bisa ngomongin void-nya tadi. Kita bisa lihat nih. Selain tadi ya, mungkin ada rilisnya, ada high ceiling. Ini juga jadi akhirnya ada interaksi
Jadi interaksi lantai 2 sama lantai satunya. Untuk railingnya sama pakai hollow, besi hollow, atasnya pakai kayu solid. Oke, ini juga sama, ini storage. Mungkin pintunya sama kayak yang di bawah. Oke, dan ruangan selanjutnya kita lihat ya. Ya, wah ini karena dibuka tadi ya, jadi kerasa sih anginnya. Nah, ini area laundry room sama gym. Menarik ya. Jadi di sini space-nya buat gym, buat laundry, dan juga nih ya kalau kita lihat ini buat baju ya, bukan buat monkey climber itu ya. Ini bisa diturunin pakai ini. Terus dapat skylight juga di sini. Jadi lebih terang, dapat ini juga, jadi nggak ada kena hujan. Dan bagian atas itu ada toren. Aksesnya itu ternyata di bagian sini. Ini tinggal dibuka, nanti tinggal taruh lewat di sini. Menarik ya. Terus ini ada rosternya untuk udara. Ini bener-bener kerasa banget udaranya lewat. Jadi dapat ini crossnya di mana? Crossnya di situ, di area situ. Coba ikut kita di bagian sini. Nah ya, ini kalau dibuka udara bisa lewat jadinya. Yes. Wah, kita di sini bisa lihat juga nih detail dari roofnya ya. Dia pakai besi, jadi tipis, kelihatannya tuh jadi clean looknya. Mungkin kita penasaran ya, mungkin lebih teknisnya gimana, desainnya, proses gimana. Kita langsung ngomong aja ke arsiteknya. Yuk. Luas lahannya itu 135 meter persegi dengan rinciannya 9 meter kali 15 meter. Untuk luas bangunannya itu hampir sama dengan luas lahannya, jadi kurang lebih 134 sekian. Kalau durasi desain itu kurang lebih sekitar hampir 6 bulan sampai gambar kerja. Untuk konstruksinya sendiri ini di sekitar 10 bulan kemarin, dengan ada demolish juga dari rumah existingnya ya. Ya, waktu itu kita juga sempat ngobrol ya, dan ternyata si klien itu barangnya cukup banyak, jadi memang hobinya baca ternyata gitu. Nah, itu yang memang harus diakomodir di dalam desain. Secara umum sebenarnya yang paling kelihatan menonjol juga adalah stylenya ya, dimana owner tuh punya preferensi yang sangat spesifik mengenai fasad dan desain ini sendiri, dimana referensinya lebih kepada arsitektur yang tradisional pecinan dan bergabung dengan yang modern ya. Nah, mungkin di situ juga secara teknis kita menambahkan unsur tropikalnya, di mana sebenarnya saling berkaitan, di mana banyak bukaan yang memungkinkan untuk penghawaan alam itu masuk ke dalam ruangan dari semua sisi. Ya, termasuk dengan konsep yang secara konteks dengan lingkungan juga ya. Jadi di sekitar ini kan juga kita sebisa mungkin tuh di-touch dengan tetangga. Jadi ada pertama untuk sirkulasi udara, dan juga memang untuk mitigasi kalau ada kebakaran dan lain-lain. Untuk merespon tetangga juga, kita di bagian area depan itu kalau bisa dilihat di carport itu memang sengaja ada balok rumah samping itu yang kita biarkan memang terekspos, tapi kita juga bisa berinteraksi dengan tetangga gitu, jadi nggak tertutup gitu. Ya, mungkin kalau dibilang tantangan adalah pertama memadupadankan antara style yang sangat spesifik tadi dengan yang cukup general ya. Kita nggak ingin terlalu kuat ke salah satu sisi sebenarnya. Ya mungkin akhirnya timbul justru elemen lain, jadi semacam ekletik gitu ya. Jadi ada padu padan antara beberapa beragam style gitu. Mungkin itu ya yang paling terasa. Yang kedua mungkin karena dari owner itu punya hobi baca dan banyak barangnya dari rumah lamanya. Nah, sebisa mungkin kami membuat area baca itu lebih tersebar gitu. Jadi nggak sebatas dari satu ruangan gitu. Jadi dia bisa menggunakan berbagai ruang di sini untuk beraktivitas. Kalau jendela dan pintu sendiri memang secara desain juga dia kan ada beberapa riset dulu sebenarnya sih sebelumnya. Jadi dengan owner itu kita bahas sebenarnya seperti apa yang paling optimal. Jadi kita berikan beberapa opsi desain gitu waktu itu.
dan akhirnya diputuskan dengan desain yang sebagian ada jalusinya, sebagian ada kacanya, dan sebagian ada solidnya juga gitu di dalam satu daun pintu dan jendela itu. Jadi ketika kita lihat dari fasad depan itu, si jendela itu kan dia memiliki 2 lapis ya. Jadi lapis luar itu ketika kita pingin udaranya saja yang masuk itu bisa, ketika kita ingin cahayanya saja yang masuk bisa, atau ketika ingin tertutup sama sekali itu bisa. Dan jadi nggak perlu lagi ada vitrase atau semacamnya gitu. Untuk kenapa itu sangat terlihat sekali di fasad bangunan, sebenarnya itu karena kalau unsur teknisnya sih karena untuk memasukkan penghawaan ya, jadi lebih banyak penghawaan yang bisa masuk, jadi sangat terkesan tropikal juga. Nah kalau di pintu masuk kan juga di bagian bawahnya ada jalusinya, itu memungkinkan untuk penghawaan masuk dan jadi cross ventilasi ke area belakang sini gitu. Nah kalau untuk area belakang sini semuanya bisa terbuka juga ya karena pintunya pintu lipat. Jadi memang rumahnya seperti ya bernafas gitu. Iya sebenarnya kalau dibilang renovasi sih hampir semua bagian di sini tuh didemolis atau dihancurkan. Yang uniknya justru ya tadi mungkin sudah dilihat pohon di depan itu yang dipertahankan ya. Jadi tadinya juga mau dihancurkan juga, dihilangkan, tapi dibiarkan dulu sampai proses pembangunan berlangsung dan ternyata match dengan bangunannya ya kita pertahankan. Kalau budget tuh kisaran aja sih mungkin sekitar 900 sampai 1 miliar ya. Untuk itu di tahun 2024. Bisa di Instagram mungkin di Birkaloci. Di situ sih ada linknya juga.